kebetulan di sini kan ada saudara kita dari Islam, kalau tidak salah Pak Al-Haq ya. Ya, jadi kita nih berdiskusi, ya, mohon teman-teman tidak boleh saling menghujat ya, saling memaki tidak boleh. Jadi kita murni diskusi, silakan sama-sama saling bertanya menjawab dan saling beradu argumen ya. Oke. Pak Ali Musa. Halo. Ya, silakan tanyakan apa yang mesti ditanyakan. Bisa dengar suara saya, Bro? Oh ya, si Herdi. Oh ya, lanjut Herdi. Cocok nih, mantap. Ayo lanjut Herdi. Begini, Pak Ali Musa sedang membawakan konsep aparat di dalam. Tunggu Herdi, sabar. Aku tahu karaktermu. Tidak seperti ini tadi, seperti yang lain-lain itu agak kooperatif. Biasanya kau debat kusir, ya. Jangan kau permalukan saudara-saudaramu di sini, ya. Jangan main debat kusir. Oke, lanjut. Jadi Musa mungkin tidak membaca literasi ya di dalam Islam, Quran maupun hadis, bahwa Islam itu memang mengenal konsep penebusan ya. Di dalam Quran surah 5 ayat 45 itu adalah suatu ketetapan ya. Mungkin kita buka ayatnya ya. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada kisosnya. Balasan yang sama ya, barang siapa melepaskan hak itu penebus dosa, ini kafarat dosa bagi. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang salim. Oke, lanjut ayat berikutnya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Oke, jadi Isa putra Maryam ini dibenarkan oleh Quran sebagai kafarat, penebus. Di mana kita bisa melihatnya? Ya, kita buka di dalam surah 10. Surah 10 Yunus ayatnya yang ke-30. Nah, umat itu setiap bisa merasakan pembalasan dan apa yang terjadi dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya dan mereka dari apa palsu dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Jadi Pak Musa, pelindung asli, pelindung palsu. Ada narasi begitu dalam Quran. Nah, Isa dinarasikan di dalam Quran sebagai kafarat, penebus. Isa dinarasikan di dalam Quran sebagai rahmat. Tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Kafarat, harus ada penebusan dosa dengan darah. Makanya ada ayat mata ganti mata, untuk menyelamatkan mata harus ada mata, untuk menyelamatkan kaki harus ada kaki yang dikurbankan yang jadi kafarat. Jadi untuk menyelamatkan manusia seluruhnya, tubuh seluruhnya harus ada yang dikorbankan, begitu. Jadi kita buka di dalam hadis untuk membenarkan bahwa iblis itu sudah ada dan mengalir di dalam darah manusia. Hadis Bukhari 18. Ini baru satu konsep kafarat ya. Di dalam Quran ada berapa konsep nanti tapi kita bicara konsep kafarat. Nah, di sini di dalam hadis Bukhari ya, hadis Bukhari 1898 sanad perawinya. Nah, ini sanad perawinya sampai ke Muhammad ini. Ada 89, 10, 11 sanad. Nah, di sini berbicara Muhammad mengatakan bahwa dosa iblis itu mengalir di dalam darah manusia. Nah, ini nih ayatnya. Sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah. Kenapa harus ada kafarat? Harus ada penebusan dosa dengan darah. Karena setan itu sudah menguasai setiap darah. Manusia itu dalam dirinya itu dikuasai oleh setan. Itu makanya harus digenapi di Quran surah 5 ayat 45 itu tentang kafarat penebusan. Nah, lucunya gini ya.
Di dalam sebuah hadis itu terbalik, jadi agak kontradiksi. Menjadi penebus adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, itu mungkin Pak Musa bisa dijelaskan. Jadi, kalaupun kita mau bicara dosa waris, ada pun dinarasikan di dalam hadis, dosa waris, Islam juga mengenal dosa waris. Nah, silakan. Oke, tunggu. Masalah Bro Herdi kita nanti akan sambung ya. Karena jujur mesti saya komparasikan dengan apa Al-Quran yang saya punya ya. Jadi saya tidak mau sekonyong-konyong mengikuti apa yang ente arahkan tentang perihal masalah ayat-ayat Al-Quran maupun hadis itu ya. Jadi mohon maaf, ini kita tunda dulu, saya simpan, nanti kita akan kupas tentang hal itu. Saya tengah download dulu download lelet, karena lelet saya mesti download Al-Quran juga supaya saya tidak terbawa arus, artinya harus ada kesamaan kan itu. Jadi nanti saya tidak ingin ada kesalahpahaman ya. Oke, Bro Herdi, mohon maaf dulu, nanti setelah itu akan saya tanggapi setelah semuanya fasilitas saya punya. Untuk Bang Mediator silakan, kawan-kawan Kristen yang lain. Baik ya, untuk kita hargai Pak Mualaf ya, karena keterbatasannya ya. Oke, silakan yang lain. Bapak, teman-teman Muslim sering katakan Islam adalah rahmatan lil alamin, Islam adalah penyempurna. Saya sampai sekarang memang masih bingung sempurnanya di mana. Ya, tapi boleh disanggah teman-teman Muslim, sempurnanya Islam itu seperti apa? Ketika Islam berkata yang dikorbankan itu ketika Yesus disalib diganti. Itu sampai sekarang kalau kita belajar dari Quran itu dikatakan penyempurna dan dia menjelaskan secara terperinci ya. Itu saya lupa ayatnya, sebentar saya carikan ya. Surah 1 ayat yang pertama, surah 11, ya, ayat pertama. Nanti setelah ini ya kita berikan waktu buat Pak Mualaf ya untuk menerangkan. Berikan waktu dengan seluas-luasnya ya untuk menerangkan. Ya. Bapak, lanjut. Saya suka ini Pak, Bapak perhatikan ayatnya Pak ya. Oke, lanjut. Bahwasanya kitab ayat yang disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, diturunkan dari di sini dikatakan disusun rapi, dijelaskan secara terperinci. Sampai sekarang Pak tidak jelas siapa yang menggantikan Yesus Al-Masih disalib. Ulangi. Ini baru keluar suaranya. Tadi tidak ada suaranya tadi. Ulangi. Yang sampai mana Bapak yang nggak dengar? Baru saja ini, baru saja terdengar. Ulangi. Bapak baru saja hilang ya? Tadi yang sebelumnya Bapak dengar semua ya? Tidak. Baru saja terdengar. Tadi hilang, makanya saya halo. Harus diulang. Oke, Pak. Gini aja. Kan suaranya hilang. Pak Nathan, ya. Mungkin langsung aja Pak. Artinya gini kan, Bapak mengatakan Quran itu sempurna sesuai dengan apa yang tertulis di 11 ayat 1 itu. Jadi pertanyaannya, kesempurnaan yang bagaimanakah Quran itu? Apakah Isa yang mati di kayu palang itu siapa yang menggantikan? Kok nggak ada kejelasan? Itu pertanyaan. Apa betul begitu Pak? Iya mungkin ya, itu pertanyaannya ya. Jadi siapa yang digantikan itu yang sebenarnya seharusnya dari ayat ini Quran itu harus bisa menjelaskan secara rinci Pak ya. Terus yang kedua, jam berapa atau kapankah waktu yang tepat? Kalau menurut ini Quran menjelaskan terperinci, kita harus dapat jawaban dari sini Pak. Seharusnya tanpa hadis loh Pak. Tanpa hadis. Quran jelas ini menyempurnakan. Kita harus konsisten Pak. Ini Quran ini kitab yang paling mulia, dimuliakan sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Itu harus Bapak akui. Namun Bapak juga harus akui, mampu nggak Quran menjawab pertanyaan? Contoh gini Pak, saya menggosipin Bapak lah. Itu Pak Mualaf itu nyuri ayam semalam. Saya bisa jelaskan secara terperinci, saya bilang Pak ya. Orang wajar nggak bertanya kepada saya, ayam siapakah yang dicurinya? Betul kan Pak? Ini Quran jelasin terperinci Pak ya. Nah, siapakah yang digantung di salib itu sebenarnya?
Ini tanpa hadis loh Pak. Bapak tahu nggak cara penulisan hadis dari zaman Muhammad kan? Yang kedua, kapankah jamnya, waktunya penggantian wajah Yesus itu? Oke, silakan Pak, monggo. Oke, ini moderatornya saya tahu, nampaknya kenal saya ini. Ya, silakan Pak Mualaf ya. Tolong saudara-saudara Kristen jangan dipotong dulu ya. Oke, terima kasih. Begini ya, memang di dalam Al-Quran, kenapa mesti ada hadis dan Quran? Jika kalian berselisih pendapat, ya, hadis ini untuk mempersatukan, di mana tidak semua orang dapat faham bagaimana perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Quran. Jika mana Al-Quran itu tidak tidak boleh diperjelas dengan hadis, maka percuma Allah mengutus Nabi, mengutus Rasulullah, mengutus Muhammad sebagai Nabi, ya. Karena ketika seseorang pengikut, ya, mendapati firman-firman Allah, dibacakan firman-firman Allah, mereka tidak pahami secara detail, secara konkret, maka disitulah Nabi yang akan menjelaskan, maka itulah disebut hadis. Ya, ketika Anda mendapati sebuah ayat di dalam Bible yang sifatnya Anda kebingungan, tentu Anda akan bertanya kepada pendeta, kan begitu. Nah, kata pendeta itulah yang menjadi sandaran bagi Anda untuk menjelaskan, kan begitu. Nah, tentang masalah peristiwa penyaliban yang Anda pertanyakan, itu pun kalau di dalam hadis ataupun dari para zuhur ulama, ya, yang tersalibkan adalah yang dimaksud orang yang terserupakan itu adalah Yudas Iskariot itu sendiri, ya, di mana dia menjadi seorang pengkhianat. Dan itu pun dapat kita jumpai di dalam Bible, informasi bahwasanya yang tersalibkan itu bukanlah Yesus melainkan orang lain, dan Yesus tidaklah tersalibkan melainkan orang lain, itu pun dapat kita jumpai di dalam Bible itu sendiri. Karena Yesus bisa merubah wajah dan Yesus bisa menghilang, ya. Terus penangkapan itu pun pada malam hari, ya, tidak dapat satu dengan yang lain pun tidak dapat mengenali, dan murid-muridnya pun lari, kan begitu, ya. Ayatnya Pak, Ketika Yesus berkata, dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Nah, namun apa yang terjadi pada orang yang tergantung di kayu salib? Saya potong, Pak. Saya potong, tolong jangan dipotong dulu Pak Nathan, sabar. Kita dengarkan dulu teman kita menjelaskan. Oke, lanjut. Tolong Pak Musa langsung lanjut aja. Terima kasih. Begini, ketika Yesus berkata, dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya, ya. Lalu apa yang terjadi pada orang yang tergantung di kayu salib? Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu satu. Terus perihal masalah bukti bahasanya Yesus tidak tersalibkan juga. Ketika Yesus berdoa, kita bisa lihat di Ibrani, ya, di Ibrani 5 ayat 7 atau ayat 7 ayat 5, lupa saya. Tapi yang jelas di sana halo Pak, sebentar Pak, saya potong sebentar. Ini perlu begini Pak, saya tolong dengar pertanyaan saya tadi Pak. Saya butuh data yang dari Quran Pak sebenarnya. Bapak ambil dari Alkitab, berarti Quran tidak bisa berdiri sendiri, harus menggunakan Bible Kristen loh Pak. Itu kan kitab palsu Pak. Bible itu kan palsu. Gini loh Pak, maksud gini, saya mau buktikan. Begini Pak, tolong dibuktikan kehebatannya, kesempurnaan Quran itu Pak, ya dari Quran, dari ayat lain dong Pak, gitu loh Pak. Monggo Pak. Saya kan sudah menyampaikan dari zuhur ulama, penafsiran dari para zuhur ulama, ya, karena Al-Quran ini juga tidak terlepas dari tafsir, di mana orang mempunyai otoritas untuk menafsirkan, begitu loh. Ya, jadi Anda jangan paksakan yang sesuatu yang tidak ada di situ, lalu tidak boleh ada tafsir, di mana yang saya tidak ada ayat yang saya tidak 100% dapat pahami, lalu tidak boleh menggunakan tafsir ataupun hadis, ya susah. Karena di dalam Bible itu sendiri juga memerlukan tafsir, padahal itu jelas-jelas berbahasa Indonesia. Kawan-kawan Kristen juga membutuhkan tafsir, namun bedanya tafsirnya tidak paten. Jadi kawan Kristen satu dengan Kristen yang lainnya berbeda-beda untuk menafsirkan satu ayat saja. Beda dengan kami bersandar kepada hadis, di mana
hadis menjelaskan dari ayat per ayat, kan begitu. Jadi tidak ada kami ngarang cerita sendiri, kawan. Ya, boleh setelah ini Pak Erben menanggapi. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Mualaf Musa ini kan, Pak Nathan boleh tunjukkan slide-nya tadi, yang tadi Pak ayat Quran itu. Saya setuju bahwa Quran ini kitab yang sempurna. Di sini dikatakan kan kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Di sini memakai kata bijaksana dan maha bijaksana dan maha mengetahui. Tetapi kenapa tidak menyebutkan nama itu secara detail? Kalau Pak Musa tadi mengutip kitab Injil, menurut saya itu kutipan yang menunjukkan bahwa Pak Musa ini dulu tidak pernah menjadi Musa yang benar menurut iman Kristen. Kenapa? Karena jangan kita berbicara Alkitab, berbicara sejarah saja. Josephus, Suetonius, dan Flavius, baru siapa itu? Maraben Serafiom, itu sejarawan yang notabene bukan orang Kristen, mengakui tentang peristiwa Yesus mati bangkit dan dimuliakan. Di situ, di dalam Alkitab yang Pak Musa kutip tadi, menurut saya, begitulah cara-cara penafsiran yang tidak bermutu. Jadi kalau seperti itu cara penafsiran yang dibuat oleh Pak Musa, maka sangat wajar Bapak tidak menjadi Kristen. Di situ. Jadi menurut saya apa yang Bapak katakan itu justru menunjukkan bagaimana dulu Bapak sebagai seorang Kristen, bahwa Bapak itu bukan Kristen yang memahami Alkitab. Di situ. Karena jelas sekali di sini dikatakan secara terperinci. Seharusnya harus tahu di situ. Kalau kita berbicara tentang kitab hadis, maka kitab hadis itu berapa lama lagi kan? Di situ. Tapi saya tertarik dulu bicara dengan Pak Musa ini tentang apa sih keutamaan daripada Nabi Muhammad dibanding Yesus, sehingga Bapak meninggalkan Yesus sebagai juru selamat. Boleh Bapak kasih dulu, apa sih keutamaan Nabi itu? Ya, silakan Pak Musa. Sehingga Bapak meninggalkan Yesus itu tidak menerima Yesus, saya siap untuk diskusi kita. Apa mungkin Bapak salah memahami apapun, biar saya kasih tahu. Silakan Pak Musa. Apa keutamaan Nabi Muhammad dibanding dengan Yesus? Oke. Saya sedang berdiskusi dengan seorang dosen ini nampaknya ya. Kawan saya di WA ini. Oke. Saya akan tanggapi ya. Keistimewaan atau keutamaan ya Rasulullah dan Yesus alaihissalam. Ketika Rasulullah ya, baginda Nabi kami yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari segala kesempurnaan, dari cara pembebasan ya, pembebasan budak, beliau ajarkan. Dari segi akhlak beliau ajarkan ya, keutamaan ini, keistimewaan, dan mengajarkan banyak hal di mana manusia itu mesti bertakwa kepada Allah. Dan salah satunya bagaimana caranya untuk bertakwa kepada Allah, seperti tadi di awal saya sampaikan, horizontal dan vertikal mesti balance, mesti sama, mesti seimbang. Ya, saya rasa tadi kalau Anda mendengarkan penjabaran saya di awal, itulah jawaban saya dari pertanyaan Anda, kawan. Ya, oke lanjut. Berarti kalau hanya seperti itunya, Pak. Oke, berarti kalau hanya seperti itunya perbedaannya, menurut saya berarti Bapak tidak mengenal Yesus. Karena Yesus itu satu-satunya yang tidak berdosa. Yesus itu satu-satunya yang datang dari surga, firman menjadi manusia. Satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa. Satu-satunya yang menjadi hakim di akhir zaman. Satu-satunya yang datang menjamin orang masuk surga. Apakah hal ini ditemukan dalam diri Nabi? Tentu tidak. Dan Bapak sudah menyatakan bahwa Bapak menyebutkan beberapa poin. Contoh, pembebasan perbudakan. Yesus bukan hanya pembebasan perbudakan, tetapi semua orang memiliki derajat yang sama, layak untuk masuk surga jika bertobat. Di situ. Berbicara akhlak, Yesus karakternya sempurna, ajarannya sempurna. Saya tidak akan berbicara karakter akhlak dari Nabi Anda. Kalau nanti saya tinjau berapa kali berperang, berapa kali perkawinannya bagaimana, itu terlalu riskan. Tetapi silakan, pendengar, enggak apa-apa, tidak.
Enggak apa-apa, saya tidak. enggak apa-apa. Lanjut aja. Tidak apa-apa, teman. Supaya tidak menjadi fitnah di sini. Saya suka itu. Gini, enggak. Karena gini, bro, Pak, bentar ya, Pak Musa. Di sini yang resen banyak. Kalau bisa kita kasih waktu setiap yang resen 10 menit. Nanti kalau umpamanya diskusinya Pak Ilahi sama Pak Musa bisa 1 jam. Tapi tergantung teman-teman yang resen mau enggak? Halo, tadi kan Pak Erben tadi potong saya sebenarnya, tapi saya ada kaitan yang disampaikan Pak Erben dengan yang saya sampaikan berkaitan. Tapi memang ada benarnya juga. Apa keutamaan Muhammad? Bagaimana tentang hadis tentang perilaku sang Nabi yang mulia itu tadi ya? Sedikit ini saya tambahkan ya Pak ya. Coba Bapak percaya hadis Pak ya. Ini Sahih Pak Al-Bukhari yang 4738. Di sana dikatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan bapaknya Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Nah, ini Bapak sudah pernah dengar ya hadisnya Pak ya? Bapak sudah baca tadi? Saya selesaikan dulu ya. Tadi mungkin itu Pak Erben juga salah satu perlu dipertanyakan bagaimana seorang nabi yang mulia menikahi wanita umur 9 tahun kira-kira kelas 6 SD, kelas 1 umur 6 tahun, 7 tahun, berarti kira-kira kelas 2 SD. Coba ini tentang akhlak Nabi. Oke. Jadi itu salah satu yang bisa menjadi pertanyaan. Tetapi kalau Bapak juga mengatakan bahwa Nabi mengajarkan bertakwa kepada Allah gitu ya. Yesus mengatakan bahwa dia melakukan kehendak Bapa itu secara sempurna. Bahkan hanya Yesus satu-satunya yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Bahkan bukan hanya melakukan, tetapi menggenapi dan menyempurnakan daripada kitab Taurat itu sendiri. Bayangkan, pikirkan, Yesus tidak berdosa. Bahkan kalau saya menyetujui bahwa Isa itu adalah Yesus di dalam kitab Bapa, ada yang mengatakan di dalam satu hadis, teman-teman kalau ada bisa tunjukkan, mengatakan, semua manusia yang dilahirkan wanita telah dijamah setan, kecuali Isa Al-Masih Kalimatullah, anak Maryam. Di situ. Jadi, apa yang Bapak sampaikan itu, saya tidak menemukan bahwa Bapak menemukan ada sesuatu yang lebih dari Yesus ketika Bapak meninggalkan kekristenan. Itu kesimpulan saya yang bisa saya tunjukkan. Karena dari apa yang tertera dari yang Bapak sampaikan itu tidak. Baru kalau kita melihat berbicara ajaran Yesus tentang kekudusan, itu benar sekali, luar biasa. Kalau berbicara tentang keselamatan, Yesus menyatakan bahwa aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Kepada aku telah diberikan kuasa untuk menghidupkan dan mematikan semua orang. Itu diberikan kuasa itu kepada Yesus. Lantas, alasan apa lagi kita bisa menyangkal keberadaan ini? Jadi ini sebentar saya selesaikan. Tunggu. Bang moderator, ini di tempat saya kan azan sudah ya. Mungkin saya tidak lama lagi saya akan jawab ini. Setelah itu saya undur diri dulu. Nanti saya kalaupun ada masa nanti saya pasti masuk. Saya senang kok di sini. Itu azan. Dengar? Ya, baik, ya kan? Silakan Pak menjawab ya. Oke, lanjut. Lanjut sih. Oke, saya sampai di mana tadi aku bilang Pak Bonerges? Jadi itu Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan seorang nabi yang hanya memperkatakan, tetapi dia membuktikan daripada perkataannya. Apa buktinya? Yesus terangkat ke langit, terangkat ke surga. Dan Yesus mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Artinya apa yang dikatakan oleh Yesus, dijamin oleh Yesus, dibuktikan oleh Yesus. Dan kehidupan gereja sejak zaman Yesus mengalami apa yang dijanjikan oleh Yesus itu. Hal ini apakah Bapak temukan ketika Bapak sudah bukan lagi menjadi seorang Kristen? Itu pertanyaannya. Apakah Bapak menemukan hal seperti ini? Kalau Bapak tidak menemukan, berarti sesungguhnya Bapak, saya katakan, bukan menemukan sesuatu yang lebih baik dari Yesus. Tetapi kebalikannya. Saya bisa menyimpulkan seperti itu. Oke Pak, silakan ditanggapi. Oke. Nah, kenapa saya masuk Islam itu karena salah satunya saya mendapati ayat ini, kawan. Ya, ketika
Yesus berkata, tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa jika mana tidak melalui aku. Ya, akulah jalan dan hidup. Ya, beliau mengaku hanyalah jalan, bukan tujuan. Di mana para nabi itu memberikan jalan untuk menuju kepada Bapa. Ya, itu pertama. Lalu ketika di dalam kekristenan haruslah otoritasnya yang berbicara agar menjadi sebuah kepastian, ya. Kawan-kawan Kristen akan percaya jika mana otoritasnya yang berbicara, ya, tentang keselamatan, penjaminan keselamatan. Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat bagi yang percaya, ya. Nah, Islam percaya bahwasanya Yesus itu adalah seorang nabi. Ketika Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di asas kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri, dan di rumahnya sendiri. Ya kan? Nah, kami mengimani Yesus sebagai seorang nabi, karena orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus, mereka berkata, dia benar-benar seorang nabi. Dan di ayat lain dikata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Oke, ini yang kedua. Terus ketika Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, utusan ini sudah tentu dia pasti nabi dan rasul. Nah, disinilah maka atas kecintaan saya kepada Yesus alaihissalam, maka saya mengikuti apa yang Yesus sampaikan, karena otoritas di dalam kekristenan itu adalah Yesus alaihissalam itu sendiri. Dan ketika di dalam Islam, Rasulullah Nabi kami menjamin semua umat Islam pasti akan masuk surga, hanya bagi siapa yang dia tidak mau. Nah, tentang masalah keselamatan, Rasulullah berkata, aku penghulu dari para nabi, penghulu daripada nabi. Aku adalah umat kemudian. Namun ketika kelak nanti masuk ke jannah Allah, ke dalam surganya Allah, aku akan menanti umatku. Aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum semua umatku masuk surga. Itu jadi Rasulullah ini menanti, kalaupun umatnya belum Allah masukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, maka Rasulullah pun tidak akan masuk. Karena Rasulullah di akhir hayatnya, yang dia pikirkan bukan hartanya, atau bukan anak istrinya, ataupun keluarganya, bukan. Namun umatku. Lalu berpesan, janganlah tinggalkan sholat, dan senantiasa berbuat baik kepada sesamamu, dan taatlah kepada Tuhanmu, kepada Allahmu. Itu akhi, oke? Kok akhi, kawan, oke, silakan. Kalau Pak Musa mengatakan bahwa Yesus itu nabi, itu salah satu kebenaran, karena memang Yesus nabi. Tetapi yang Bapak Musa tangan lupakan, Yesus satu-satunya nabi yang datang dari surga. Yesus satu-satunya nabi yang tidak berdosa. Yesus satu-satunya nabi yang memberitakan kebenaran, meneladankan kebenaran, menghidupi kebenaran, dan membawa orang yang percaya kepadanya itu mengalami keselamatan. Di situ. Baru kalau Pak Musa mengatakan bahwa Pak Musa percaya kepada Yesus sebagai nabi, pertanyaannya, percaya yang bagaimanakah? Karena percaya dalam iman Kristen itu artinya pisteo itu ya, taat, setia, dan sungguh-sungguh. Berbakti, itu pengertiannya. Jadi kalau percaya di bibir, itu tidak dibenarkan sebagai seorang Kristen. Jadi, iman di dalam Yesus itu tidak lagi berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iman di dalam Yesus itu tidak lagi harus melewati jalan Siratul Mustaqim bagaikan rambut dibelah 7, tidak lagi. Dan iman kepada Yesus itu tidak lagi berdoa untuk para nabi yang sudah meninggal. Iman kepada Yesus itu tidak lagi berdoa untuk Yesus. Tetapi Yesus yang ada di surga lah yang berdoa untuk kita, yang menjadi pengantara untuk kita. Inilah sebuah kepastian di dalam kenabian Yesus. Di situ. Jadi kalau Pak Musa mengatakan hanya mengatakan itu, justru kalau Pak Musa mengakui tentang kebenaran Yesus, maka harusnya berpedoman kepada ajaran Yesus. Karena saya katakan di dalam Quran tidak ada ajaran Yesus. Karena Quran baru datang 500 tahun setelah Yesus. Di situ. Dan Nabi besar Muhammad, baik Jibril, baik Allah juga, tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Karena ajarannya di dalam Quran berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Baik tentang etika moral, tentang keluarga, tentang perkawinan, semua berbeda.
Jadi Yesus yang manakah yang Bapak ikuti? Kalau Yesus yang di dalam Alkitab, maka hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Tetapi kalau Bapak mau mengikuti Yesus yang lain, yang Bapak sebut sebagai Isa Al-Masih, maka itu bukan Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab. Itu yang perlu saya tegaskan kepada Pak Musa, supaya Pak Musa memahami bahwa orang Kristen juga percaya Yesus sebagai seorang nabi, tetapi dia bukan sekedar nabi seperti Nabi Musa. Musa memang membawa hukum Taurat, diberikan, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mengadakan tanda mujizat. Tetapi Musa, orang yang punya kekurangan, berdosa, bahkan masuk tanah Kanaan pun dia tidak bisa. Tetapi Yesus, dia nabi yang datang dari surga, keluar dari Bapa. Dia nabi yang sudah naik ke surga. Di sini, dan tidak mungkin lagi nabi yang sempurna, nabi yang dari surga, nabi yang sudah di surga, nabi yang memiliki etika dan moral, disempurnakan oleh nabi yang kebalikan daripada dirinya tentang kehidupannya. Itu yang harus dicatat. Tidak mungkin lagi yang sempurna disempurnakan oleh orang yang berdosa. Tidak mungkin lagi seorang nabi yang sudah di surga disempurnakan oleh orang yang masih didoakan untuk masuk surga. Tidak mungkin orang yang menjamin, nabi yang menjamin masuk surga, menjadi jalan kebenaran yang lurus ke surga, disempurnakan oleh nabi yang masih mencari, berikanlah kami jalan yang lurus. Itu yang harus dipahami. Sudah tahu arahnya. Saya sudah dapat poinnya. Oke, saya akan jawab. Ya, bukankah Yesus meneruskan ajaran para nabi, ya, ketika Yesus berkata, jika keagamaanmu tidaklah lebih baik dari orang-orang Yahudi, maka kamu akan menempati kerajaan surga Allah yang paling rendah, yakni neraka. Nah, ketika Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dilanjutkan oleh Yesus alaihissalam berkata, dengarlah hai orang-orang Israel, ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kita masalah didoakan, bukankah Yesus ketika memasuki Yerusalem juga dikata Hosana, 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 terpuji, 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 ya. Nah, itu kan memuji, mengagumi sebagai hadiah, di mana Yesus juga dipuji-puji karena orang mencintainya. Ya, ketika Rasulullah pun demikian. Cerita masalah didoakan, doa yang mana? Bukan, ini bukan sebuah doa, jangan diartikan doa. Jika mana diartikan doa sholawat itu adalah diartikan sebagai doa, lalu bagaimana dengan doa Bapa kami? Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jika mana kita tidak berkata dikuduskanlah namamu, berarti najis, kan begitu. Ya, ketika Allah dan para malaikat bersolawat ke atas Nabi, itu maksudnya memuji, hadiah. Ya, kita memberikan hadiah, di mana Rasulullah dapat menyempurnakan ajaran para nabi. Begitu kawan, oke? Jadi kalaupun dianggap itu doa, sholawat itu adalah doa, tentu ketika kita berdoa, doa kita tentang Bapa kami itu jadi najis jika mana kita tidak kata dikuduskanlah namamu, kan begitu. Terus masalah perihal apalagi ya, karena ini Bang Anu ini panjang sekali, jadi saya agak lupa nih tadi poinnya. Ketika apa nih tadi ya, sudah ingat lupa saya. Ya, silakan Pak Ilahi, ulangi lagi, kasihan Pak Musanya suruh mikir capek. Oke. Udah dapat sih, cuman yang mau saya tanggapi itu dari Pak Musa, Yesus bukan hanya sekedar meneruskan, tetapi ada yang kurang, Pak. Yesus juga menggenapi dan Yesus menyempurnakan. Artinya berdasarkan Ibrani pasal 1 ayat 1-4 bahwa Yesuslah kegenapan dari seluruh hukum Taurat. Di luar Yesus maka tidak ada lagi pemberitaan tentang kebenaran keselamatan. Tetapi pemberitaan itu harus berpusat pada Yesus. Karena ketika Yesus datang, Bapa di surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bahkan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada para nabi yang pernah mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Hanya Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi, dibuktikan oleh Yesus. Apa buktinya? Satu, ketika Yesus melayani, begitu banyak mujizat yang terjadi. Angin badai teduh, setan iblis diusir, kematian dihidupkan, yang mati dihidupkan. Dan lebih lagi ketika Yesus bangkit dari kematian. Yesus dimuliakan. Oke, Yesus dimuliakan, Yesus naik ke surga,
Yesus akan datang menjadi hakim yang adil di situ. Jadi Bapak di sini yang harus diperhatikan. Bapak salah juga memahami tentang doa Bapak kami. Kami tidak berdoa supaya Bapak itu dikuduskan, bukan. Tetapi bagaimana Bapak itu dikuduskan namanya di dalam kehidupan kita. Jadi bukan dia yang dikuduskan, kitanya, Tuhan itu, kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Nah, oke. Saya dapat poinnya, kawan. Jangan panjang-panjang. Nanti saya lupa. Catat lah. Saya juga catat kok. Setiap Bapak ngomong saya catat kok di sini. Jadi saya mau sampaikan sama Bapak, kalau di dalam doa Bapak itu, berikanlah tempat yang utama di sisimu kepada Dia. Kan begitu. Artinya Anda berdoa kepada Allah untuk Dia. Tapi kami tidak pernah berdoa kepada Allah untuk orang lain. Tapi kami berdoa langsung kepada Allah itu. Dan kami tidak pernah mendoakan Yesus. Tetapi Dia yang berdoa untuk kami. Bahkan dikatakan Yesus pengantara. Pengantara satu-satunya antara manusia dengan Allah. Itu yang Bapak Musa harus ketahui. Oke. Saya sudah dapat poinnya. Arahnya pasti ke sana. Itu sudah jadi rahasia umum. Itu hal berundar yang sudah berulang-ulang kali dijelaskan. Lalu saya mau bertanya pada Anda. Karena dari tadi saya kan hanya menjawab saja, ya kan? Nah, sekarang bertanya. Ketika Yesus itu... Ya udah, saya tanya dulu Pak, sebentar Pak. Yang orang Israel. Ini begini, perihal masalah doa itu tadi, ya, doa Bapa kami itu kan tidak berarti Tuhan itu najis, kan? Nah, itu kan ketika kita berkata demikian, berkata dalam doa Bapa kami itu kan menjadikan Bapa itu kudus, ya kan? Nah, sama halnya ketika kami bersolawat ke atas Nabi itu memberikan hadiah. Namun jangan lupa di doa Bapa kami itu ampunilah dosa kami. Ada loh di situ. Padahal penebusan dosa sudah ada. Tapi mengapa mesti masih ada doa Bapa kami? Nah, untuk di masalah perihal diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Namun ketika seorang ibu mendatanginya untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya, Yesus berkata, "Jauhku memang akan kamu minum, tapi perihal masalah duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya, hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang Ia kehendakinya." Itu jelas di situ, kawan, ya. Ini mohon maaf, saya mesti undur diri. Nanti kalaupun ada masa, saya pasti kembali lagi. Ya, kayaknya udah sudah. Belum. Saya berkicau dari tadi, ternyata saya mute. Untuk Bang moderator, ya, terima kasih atas waktunya dan saya salut pada Anda. Jujur saya salut karena tidak semua Kristen dapat seperti Anda, ya. Dan untuk kawan-kawan Kristen, jika mana ada salah kata dari lisan saya yang menyakiti perasaan, menyakiti hati, mohonlah sekiranya dapat dimaafkan. Kami sudah maafkan, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Untuk Bang moderator, terima kasih sekali atas waktunya, ya. Ya, terima kasih Pak Mualaf. Ya, kami juga minta maaf jika ada salah kata, ya. Dialog dengan kami. Terima kasih. Iya, kami juga Pak. Terima kasih banyak atas kesediaan Pak Mualaf Musa Channel sudah berdialog dengan kami, Pak, luar biasa Pak. Terima kasih Pak, ya. Kami nanti tunggu baik jam 8 malam nanti. Oke, untuk pengelola Zoom ini, ya, pertahankan seperti ini, ya. Artinya supaya terima kasih. Terima kasih para membernya betah, ya kan. Jadi tidak ada hujat, tidak ada masalah gontok-gontokan, tidak masalah. Yang penting jangan menyerang secara personal maupun itu mantap. Jadi pelihara dengan baik. Kita bangun, artinya kita bangun pengabaran. Artinya kalau saya sih, tujuan saya untuk membangun perekonomian umat, untuk membantu umat. Saya membuka channel ini bukan untuk saya terkenal, bukan untuk saya mendapatkan finansial untuk menjadi kaya. Tidak, saya membuat channel ini untuk kemaslahatan umat. Di mana saya mendapatkan finansial dari channel saya bagikan dan saya bagikan bukan untuk kaum muslim saja, namun ada kawan-kawan Kristen juga yang mesti saya bantu. Oleh karena saya memandang semua manusia itu sama, ya, walaupun beda agama, namun ketika mereka dalam kesulitan kita melihatnya, maka kita pun wajib membantunya. Oke, demikian saja. Mungkin kalau banyak kisah nanti saya salah ucap. Oke, demikian saja, saya undur ya, kawan, deh. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak Pak. Oke, thank you Pak. Terima kasih.
Ya, dicatat Pak. Link zoomnya dicatat karena link zoomnya pakai zoom yang ini Pak.